balik jangan dimatikan, udah biar berbuang. Oh ya enggak apa-apa. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Kiai Muhammad Yusuf kang kita takzimi, kita hormati, para habaib, Habib Mujib pundi. Oh nggih, Habib Mujib kang kalau hormati, kang kita cintai, calon gubernur, insya Allah gubernur Kaltim 2025 sampai 2040. Kudu gantian wakilnya maju meneh. Pak Rudi dan Pak Seno, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Kula niku pun ping 3 kita teng lapangan niki. Oh, lah sing ping sepisan ning ndi? Sing tahun 2003 2000-an niku teng Palaran pundi niku? Teng mriki kian. Oh, lah Palaran ping 3. Pokoknya mutah ya. Niki bahasa Jawa no bahasa Inggris. Nek bahasa Jawa niku enake setunggal. Nek ngrasani Pak Gubernur ora paham. Jadi ini acaranya adalah peringatan Hari Pahlawan. Hari di mana ada orang-orang yang merelakan dirinya untuk berkorban demi kebahagiaan orang lain. Jadi kenapa disebut Hari Pahlawan? Ya karena ada hari di mana orang-orang itu mengorbankan dirinya. Kepunyaan satu-satunya yang di dunia yaitu nyawa diikhlaskan, dikorbankan. Makanya pahlawan itu di sisi Allah mendapat kedudukan yang luar biasa. Bahkan jangan kau katakan para pahlawan itu mati, dia masih hidup, cuman kamu nggak tahu. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la yash'urun. Jangan kamu katakan orang yang meninggal karena berjuang di jalan Allah itu mati, dia masih hidup, cuman kamu nggak tahu. Nah itu. Makanya kita ini berterima kasih. Pernah ada orang-orang yang merelakan darahnya, merelakan nyawanya untuk kebahagiaan orang lain, terutama kita hari ini. Makanya kadang kita ini bisa ngukur gitu. Berbahagialah kita ini hidup di tahun 2000 yang tidak perlu lagi berperang, nggak perlu lagi mengangkat senjata untuk memperjuangkan harkat martabat bangsa negara Indonesia. Karena kita ini nggak tahu, jangan-jangan kalau kita ini termasuk yang hidup di tahun 45, kita ini jangan-jangan bukan termasuk pahlawan, tapi malah termasuk pengkhianat, kita juga nggak tahu. Ya kan kita juga nggak tahu. Karena tahun-tahun itu sejarahnya luar biasa. Kita tahu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu paru-parunya satu itu masih berangkat perang. Lah kita ngukur diri kita hari ini kan udah jauh. Jangankan paru-paru satu, BPJS belum turun itu udah ributnya luar biasa.
Ini orang kayak kita gitu loh. Jadi makanya Allah ini tahu lah model kayak kita ini dilahirkan belakangan setelah zaman perang. Karena kalau zaman perang jangan-jangan kita ini anteknya Belanda. Ya. Jadi para raja itu, ya semua raja di Nusantara, begitu Bung Karno itu menyatakan atas nama bangsa Indonesia, raja-raja itu merelakan tanahnya untuk menjadi tanah NKRI. Silahkan ambil tanahku, jutaan hektar, itu diberikan kepada NKRI demi apa? Demi anak bangsa yang lain agar mendapatkan hak tanah yang sama. Itu orang dulu. Nah kita ini sekarang kegusur 1 meter aja ributnya sampai Mahkamah Agung. Jadi jangan-jangan kita ini kalau hidup di zaman itu kita ini tidak ada kelasnya. Makanya ya berbahagialah kita ini menunggui kemerdekaan sambil duduk, sambil sholawatan, makan kerupuk, ya makan tote, sambil berhahi. Tapi sampean jangan lupa bahwa kebahagiaan kita hari ini itu adalah berdiri di atas darah dan pengorbanan para pahlawan. Makanya para pahlawan ini jangan dilupakan. Sekali-sekali ziarah, yang terpenting kita doakan. Jadi jangan dikira kenikmatan yang dialami oleh semua manusia itu di awal pasti mengalami satu perjuangan yang bahkan darah dan nyawa dikorbankan. Nikmatnya masyarakat Madinah di zaman Rasulullah itu juga akibat karena ada orang-orang yang mau mengorbankan nyawanya di perang Badar. Nikmatnya kaum muslimin hidup itu ya juga karena ada para pahlawan, para syuhada yang mereka merelakan dirinya di perang Uhud, perang Khandaq. Jadi jangan dikira sesuatu yang kita rasakan nikmat dan nyaman ini juga dialami oleh semua bangsa. Bangsa Cina yang sampean rasakan kelihatannya enak sekarang itu menghadapi pembantaian dari orang Jepang itu berapa ribuan yang mati. Makanya orang Cina sampai sekarang itu jangankan kok pakai pakaian Jepang di Cina. Ada seorang bintang film itu foto menggunakan simbol Jepang, itu langsung diblokir dan tidak ada satupun yang boleh lagi mengkontrak dia untuk main di filmnya. Makanya sampean jangan pernah membayangkan ada film Cina kok kalah sama karate, nggak pernah ada. Semua film Cina itu karate itu diinjak-injak. Samurai sehebat apapun sama kungfu Cina itu diinjak-injak. Mulai dari Wong Fei Hung sampai bangsa Amerika sekarang nikmat seperti itu. Itu yang dipimpin oleh Uncle Sam. Itu berapa ribu yang mati ketika mereka pertama kali datang ke benua Amerika. Suku Indian nggak terima, makanya sampai sekarang orang Indian juga masih dendam. Begitu juga Australia. Semua ngalami fase itu. Jadi jangan dikira nikmatnya orang hidup di hari ini itu murni karena apa? Berjalan sebagaimana hukum alam manusia baik tanpa perjuangan. Merah putih yang kita pakai hari ini, yang sering kita pakai, yang harganya paling 15.000, itu merah putih hari ini. Tapi merah putih di tahun 45 dan sebelum 45 itu minta nyawa itu. Jangan dikira merah putih yang kita kibarkan itu
Dulu sebelum 45 minta nyawa. Berani ngibarkan merah putih keluar rumah, nggak pulang, mati ditembak Belanda. Makanya di Jawa Tengah, di tempat saya, di Jogja dan sekitarnya, agar merah putih itu bisa tegak, dikibarkan di dalam rumah. Kalau Belanda curiga, tiang rumah dikasih tebu. Belanda masih curiga, tiang rumah dikasih pisang. Masih curiga, tiang rumah dikasih kelapa. Masih curiga, tiang rumah dikasih padi. Belanda masih curiga bahwa tumpeng sama ingkung. Akhirnya kata Belanda, orang mau makan aja kok ribet. Tapi Belanda nggak tahu bahwa begitu ingkung tumpeng itu habis, padi mengering, pisang rontok, kelapa rontok, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Lo tepuk, oh gak usah sungkan-sungkan. Nggak apa-apa, bukan nepui saya kok, nepui merah putih. 10 November, kenapa terjadi perang besar? Bahkan santri sempat mengeluarkan fatwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Itu juga gara-gara merah putih. Sekutu tiba-tiba datang bersama Belanda. Karena apa? Karena perjanjian internasional bangsa yang kalah. Gitu. Jadi bangsa yang kalah. Karena apa? Karena penjajahnya kalah. Maka bangsa itu harus diserahkan kepada penjajah yang sebelumnya. Artinya Indonesia harus diserahkan kembali kepada Belanda. Makanya sekutu datang bersama Belanda, mengibarkan merah putih biru di Hotel Yamato Surabaya. Tapi dasar anak Surabaya langsung ambil tangga, panjat, sobek birunya. Begitu bendera biru disobek di depan mata, Belanda marah, memprovokasi sekutu agar ikut marah. Akhirnya marah semua dengan ancaman siapapun yang menyobek bendera itu harus menyerahkan dirinya. Apa anak Surabaya takut? Enggak. Kalau sampai dalam waktu 1 kali 24 jam enggak menyerahkan diri, darat, laut, udara akan kita bumi hanguskan Surabaya. Enggak ada yang takut anak Surabaya. Maju semua, ayo perang. Dar-dor setiap hari. Sehingga kadang di situ semua masyarakat terlibat. Kalau santri kena dor gitu ya, Allahu Akbar, dor gitu. Kalau yang nasionalis, yang terdidik, tentara, dor ya, merdeka. Lah kalau orang Surabaya dor ya, cok. Ya kira-kira gitu. Makanya kan, masa orang Surabaya enggak gitu? Ya pastinya gitu, dor Allahu Akbar. Surabaya dor, cok. Ya itu pakai kemerdekaan yang nggak pernah ditulis itu. Yang ditulis kan Allahu Akbar, merdeka atau mati. Yang coknya itu nggak pernah ditulis, pasti ada itu. Kalau nggak percaya tanya Pak Seno, pasti tahu Surabayaan. Itu loh. Jadi sampai akhirnya ya sudah, nggak ada pilihan lain. Kita pertahankan Surabaya sampai titik darah penghabisan. Dan akhirnya Jenderal Malabima mati. Gitu loh. Pertanyaannya adalah kenapa sih orang-orang kok begitu pengen mempertahankan yang namanya kemerdekaan? Kenapa semua pengen memperjuangkan? Ya karena Allah bikin manusia itu merdeka. Merdeka, Allah bikin manusia itu merdeka. Makanya orang tidak boleh kemudian menjajah orang. Allah bikin manusia merdeka dan Allah menyebut dengan indah dalam bahasa Al-Quran, ya ayuhan nas, hi manusia. Ya pokoknya kalau yang begini-begini manusia gitu kan. Bedanya sama kambing jelas, kambing begitu hidungnya, gajah begitu. Ya yang namanya manusia mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau kulitnya coklat, mau kulitnya ungu, saking hitamnya sampai biru, ya itu tetap manusia. Loh Islam itu gitu.
Sementara bangsa-bangsa yang lain masih menganggap kulit hitam itu bukan bangsa manusia. Tapi saya enggak ya, nasi manusia. Jadi yang gini manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki itu yang ini, perempuan yang itu, udah. Yang laki-laki berkumis, yang perempuan ya kadang-kadang ada yang berkumis. Ya ini. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arofu, agar kalian saling pengertian. Nah, ada yang nggak mau pengertian. Manusia nggak bisa rukun karena perbedaan warna kulit. Manusia nggak mau rukun karena problem laki-laki dan perempuan. Yang perempuan ditindas dianggap sebagai makhluk kelas berapa. Ada suku yang tidak mau menganggap suku yang lain adalah yang sederajat. Padahal di hadapan Allah semuanya sama, walaupun casingnya beda, tapi yang namanya manusia itu sama, casingnya aja beda-beda. Ada yang casingnya cakep, tinggi besar, casing Arab itu ya tinggi besar. Kalau casing Eropa lebih besar lagi, tinggi besar, putih, rambutnya merah. Nah kalau casing Cina kan tebem-tebem, sipit. Nah kalau casing Afrika hitam gosong kayak kopi. Lah kalau casingnya orang Samarinda, Palaran ya gini nih, kecil-kecil, pesek. Tapi Allah tidak pernah membedakan itu. Allah menyebut kalian semua manusia, harus pengertian gitu aja. Makanya saya kadang sampaikan bahwa kita harus pengertian. Gak usah cemburu terhadap orang Arab. Orang Arab itu kenapa cantik-cantik, ganteng-ganteng? Sampean pengen tahu kenapa orang Arab itu cantik dan ganteng? Ya karena di Arab itu nggak ada air. Air susah. Makanya Allah bikin dia ganteng. Biar kalau nggak mandi tetap cakep. Lah ya kan, cukup pakai parfum. Makanya orang kalau ke Mekah, ke Saudi sana itu, di mana-mana parfum. Karena orangnya nggak mandi. Yang penting pakai parfum, cari parfum apa saja ada di situ, sampai parfum si nyong-nyong juga ada. Makanya kan jualan parfum semua, karena di sana nggak mandi, air itu susah. Jadi jangan bayangkan orang Arab itu hidupnya juga nggak enak. Karena apa? Panas. Cari makan aja harus berburu dia. Karena apa? Makanannya lari. Soalnya nanam jagung nggak hidup, nanam padi mati. Makanya berburu orang Arab itu. Makanya orang Arab itu seneng ngitung saudara. Bin ini masih saudara bin ini. Karena apa? Ya kalau kelompok sukunya kecil, kalahan kalau di sana. Cari makan perang, berdagang kelompoknya harus gede. Makanya orang Arab itu ngitung saudaranya komplit. Ini bin ini masih saudara ini. Karena apa? Hidupnya harus berkelompok. Karena kalau nggak berkelompok kalahan. Bisa ditindas sama kelompok yang lebih kuat. Ya kan? Makanya orang Arab nggak bisa terus berdemokrasi kayak Indonesia, nggak bisa. Dia yang paling kuat ya, yang sukunya paling kuat dia yang berkuasa. Kalau dibiarkan demokrasi kayak kita ya nggak ada selesainya, pasti ribut setiap hari. Ya Arab itu panasnya kayak begitu. Makanya dibikin kuat ganteng. Orang Cina dibikin Allah tembem-tembem sipit-sipit itu. Karena apa? Di Cina itu kalau musim dingin, saljunya turun, mataharinya keluar. Jadi silau. Ya lama-lama ya gini sipit-sipit gini. Makanya Cina itu kadang panas, kadang dingin, kadang panas, fluktuasinya nggak jelas. Makanya karena itu efek dari panas dingin itu, perempuannya gampang mana. Loh perempuannya manaan, orang Cina itu gampang mana. Kalau kita sih harus melakukan hubungan badan baru beranak. Orang Cina itu dilempar katok, mana. Makanya penduduknya sekarang sudah nggak terkontrol, sudah 2 miliar orang. Loh Cina itu 2 miliar orang, sampai nggak bayangin. 1 juta ton gandum setiap hari sudah nggak terpenuhi.
Makanya kalau bikin gandum itu dia dibikin panjang-panjang mie. Terus disumpit biar awet. Lah kalau makannya kayak orang Palaran dicamuk ini ya habis. Makanya orang sana punya tradisi makan pakai sumpit, mangkoknya kecil. Suruh makan kambing nggak cukup karena kambing itu pentilnya 2, anaknya 1. Makanya makanannya babi, pentilnya 12, anaknya 20. Loh itu kita Allah cuma minta lita'arofu agar kamu pengertian, jadi nggak usah ribut. Kenapa Cina bergerak ke seluruh dunia sekarang? Ya kasih makan 2 miliar orang itu nggak main-main. Nggak main-main 2 miliar orang itu, kita 300 juta aja. Kadang beras sudah kelaparan mana-mana. Itu 2 miliar orang. Sampai ayam aja dipaksa hidup cuma 15 hari udah dipotong. Kita masih lumayan 40 hari. Orang Eropa itu tinggi besar itu kenapa? Karena ada musim dingin. Kalau musim dingin dibikin kecil kayak sampean itu kedinginan mati. Aduan. Maka Allah bikin dia besar biar lemaknya banyak. Lu kalau udah min 40 derajat kalau dibikin kecil kayak sampean ya jadi dendeng garing. Loh, orang Eropa itu kalau musim dingin susah. Yang perempuan itu pigmen kulitnya hilang, bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya kalau musim dingin nabung lari ke negeri-negeri tropis untuk berjemur di pantai-pantai pakai sempak sama BH tok. Itu bukan pornografi, itu dede. Itu dede. Makanya sampean aja yang ngeres. Itu bukan pornografi. Makanya Pak Rudi dan Pak Seno kalau besok jadi gubernur jangan bikin perda syariat. Turis masuk ke Kalimantan Timur harus pakai jilbab, ya nggak usah begitu. Oh itu pindah ke Bali nanti sampai nggak punya turis. Wong udah kayak itu mau didik. Loh, orang Eropa kalau musim dingin itu nggak punya daun, seluruh daunnya rontok di musim gugur. Ini sudah mulai mendekati musim gugur ini. Nggak ada satupun yang nyantol daun itu. Mau bikin sayur lodeh nggak ada sayurnya. Makanya mereka ini susah hidupnya karena kalau musim dingin nggak ada daun, yang nggak rontok cuman daun cemara. Makanya kalau hari raya Natal yang dihias itu daun cemara, bukan karena saking hebatnya daun cemara, ya daun itu aja yang nggak rontok di bulan Desember. Makanya jangan suka emosi. Saya ketua MUI Kalimantan Timur melarang penanaman cemara di depan masjid. Itu pohon Natal. Semenjak kapan pohon punya agama? Jadi ini Allah minta lita'arofu agar kamu pengertian. Kenapa orang Eropa itu kemana-mana berebut minyak, berebut batu bara? Batu bara sini laku itu sebagian besar itu ke Cina, ke Eropa. Kenapa orang sini nggak pakai batu bara? Lah untuk apa orang sini? Wong di sini sudah enaknya kayak begini. Orang Eropa kalau musim dingin harus pakai pemanas. Musim panas pakai pendingin. Dua-duanya dikendalikan oleh turbin listrik mereka, nggak boleh mati. Bahan bakarnya kalau nggak minyak ya batu bara. Makanya mereka kemana-mana berebut kalau musim dingin pakai pemanas, musim panas pakai pendingin. Kita sih nggak panas nggak dingin, makanya kita cukup pakai sarung. Nah ya kan, kalau kedinginan kemulan sarung, kepanasan kebut-kebut sarung, anduk sarung enak itu. Loh, orang Eropa kalau musim dingin nggak makan daging mati, kalori nggak cukup, makanya susu diawetkan menjadi keju, susu dibusukkan menjadi yogurt. Kalau nggak makan itu mati. Lah kita seumur-umur enak sekali makan kobes hidup. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan, makanya musim panas ikan diawetkan namanya sarden. Lah kita ngapain ikut-ikutan makan sarden? Mau setiap hari kita dapat ikan di sungai, nggak ada ikan ya kodok juga ada. Artinya hidup kita ini nyamannya luar biasa. Loh, orang Eropa itu nggak nyaman. Kalau musim dingin rindu matahari. Makanya kalau matahari keluar disambut, duduk-duduk di balkon-balkon sambil ngopi, sambil ngeteh. Matahari terbit dia tengok, matahari terbenam dia lihat. Lah kita ngapain ikut-ikutan lihat matahari terbit?
kurang kerjaan. Oh, jam 11 siang bangun tidur lihat matahari dari jendela. Ada kita ini. Makanya saking capek lihat matahari yang paling laris itu sunblock sama sunscreen, ya kan? Tahu saya, mau istri saya perempuan. Emang bojoku lanang ngawur ae tepean. Loh, Afrika susah hidup di Afrika, makanya Allah bikin hitam. Karena Allah menyimpan singa di Afrika. Jadi kalau dibikin hitam dikejar singa lari tengkurap pun nggak ketahuan. Lah kalau dibikin putih dikejar mau lari kemana ketahuan. Mau makan jagung habis dimakan bedet. Bedetnya gedenya sak mentok namanya makau. Di Indonesia laku 200 juta burung makau, pada di sana hama. Mau makan pisang habis dimakan munyuk. Monyetnya segede sapi gitu. Sekali makan satu tandan namanya King Kong atau gorila. Ya, nanam padi habis dimakan burung emprit. Empritnya triliunan jumlahnya, sampai diekspor ke Indonesia. Kita ngimpor dari sana, satunya harga 36 juta, namanya black strut. Jadi hidup itu kalau dari bahasa sampean sing asli Jawa pasti pernah denger hidup itu wang sinawang. Jadi tapi kenapa kita ini oleh Allah kalau misalnya dipajang di figura itu, yang paling kecil pasti kita, yang pesek kita, yang nggak hitam nggak putih kita. Tapi Allah menempatkan kita di belahan buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Hidup paling nyaman, saya ini penjelajah. Loh makanya dulu semuanya ke sini. Pengennya apa? Pengen hidup di sini. Belanda ke sini, Eropa ke sini, Inggris ke sini, Arab ke sini, Cina ke sini, semuanya ke sini. Makanya dinamika paling banyak itu di Indonesia. Dinamika flora, dinamika fauna, dinamika biotik, abiotik paling banyak Indonesia. Makanya kiai pun di Indonesia harus lebih pintar daripada kiai yang lain. Karena bahasannya banyak. Kiai Arab itu kalau bahas binatang paling ya unta, kambing, gajah, sapi gitu. Nggak ada bahasan garangan, ini nggak ada. Undur-undur ya nggak ada. Kelarap nggak ada. Kita bahasannya banyak karena binatang yang di sini itu banyak. Belum lagi kalau seandainya ada mutasi antara binatang dan manusia. Kira-kira kalau manusia dikawini orang hutan terus mana hukumnya piye ngono kan iso. Banyak. Membahas tumbuhan. Kiai di Arab paling yang dibahas ya kurma, delima, jeruk, itulah. Enggak ada bahasan kesemek gitu, enggak ada. Elai gitu enggak ada. Ya kan? Cipluan apalagi enggak ada. Bahasannya pasti banyak. Bahkan ketika bahas hantu paling banyak hantu Indonesia. Sana paling vampir, ghost, syaitan, jin. Di sini ada bahasan bebek kumbel, kuntilanak, kuyang, gendruwo, mak lampir, suster ngisot, kolor ijo, toyol, jerangkong. Banyak kita ini. Nah, makanya dinamika negeri kita ini adalah dinamika yang paling banyak. Makanya gak usah heran, semua pengen ke sini. Dan karena kita ini tempat yang enak, maka kita ini punya sejarah yang mungkin rata-rata juga sejarah bangsa yang lain. Punya. Semua punya. Jadi gitu Indonesia. Enak. Gitu loh. Apalagi kayak misalnya kita bahas Kalimantan Timur. Sampai nggak pernah kebayang kadang bahwa kerajaan pertama di Nusantara itu ada di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai Kartanegara, pusatnya di Muara Kaman sana itu. Saya udah pernah ke situ sebelum IKN. Makanya kalau IKN kembali ke Kalimantan Timur, sebenarnya juga nggak keliru-keliru amat karena titik awal Nusantara ada di Kalimantan Timur.
Jadi jangan sampai bangsa ini tersesat kemana-mana. Orang Kalimantan Timur punya tanggung jawab. Kau yang mulai, jangan sampai kau yang mengakhiri. Nah itu makanya kita ini pusat segalanya. Mau bicara agama paling banyak di Indonesia. Gus Dur itu presiden agama-agama sedunia. Waktu Kongres Agama-Agama Sedunia di Australia, kita baru tahu ternyata agama sedunia itu lebih dari 2.600. Agama besar terbanyak itu ada di Indonesia. Loh makanya orang Indonesia itu warna kulit paling banyak Indonesia. Kulit hitam ada di Irian, kulit putih ada di Kalimantan, kulit coklat ada di Jawa, lebih coklat lagi ada di Aceh, komplit. Mata biru ada di daerah Sulawesi, mata kuning ada beberapa di Kalimantan. Jadi kita ini komplit. Suku kecil-kecil ada, suku pasir itu kecil-kecil, bikin rumah juga 1 meter kali 3 meter panjang gitu aja. Suku pasir, ada suku Kutai, suku Dayak, saya nggak bisa ngitung itu Dayak itu cabangnya berapa. Jadi ketika berbicara wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kita ini paling banyak. Nah, tempat yang indah dan nyaman inilah yang membuat orang pengen hidup di sini. Itu. Nah, yang paling lama pengen hidup di sini dan berhasil membuat cengkraman itu Belanda. Makanya kemudian bangsa ini marah. Itu kan. Loh, ini kan untuk orang kecil-kecil gini, ngapain lo yang gede-gede? Lo kan punya bangsa lo di sana, kenapa lo nggak pulang? Makanya diusir sama perjuangan mulai dari Irian sampai Aceh. Dan itu korbannya nggak main-main, ratusan ribu bahkan jutaan. Sekali perang di Bali Puputan Margarana itu ratusan ribu. Perang di Ponegoro ratusan ribu, perang Antasari ratusan ribu, perang Hasanuddin ratusan ribu. Jadi bangsa ini untuk menikmati kemerdekaannya ratusan ribu nyawa bahkan jutaan nyawa dikorbankan. Nah itu. Makanya bangsa ini bisa merdeka ketika bangsa ini bersatu, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Baru ketemu titik temunya kembali ke titik awal sebelum dipecah belah sama Belanda, Bhinneka Tunggal Ika. Baru ingat kembali itu bahwa kita ini dari dulu bangsa bersatu. Belanda aja yang mecah-mecah. Sampai akhirnya bangsa ini terpecah-pecah dan mereka nyaman. Nah, keinginan untuk bersatu itu kemudian pada tanggal 28 Oktober tahun 28 disepakati Sumpah Pemuda kembali kepada titik persatuan dan kembali kepada bagaimana cara bangsa ini dikembalikan kepada akar persatuannya. Makanya bangsa ini yang mayoritas muslim punya konsep. Makanya Islam yang dibawa oleh para wali datang ke Nusantara melihat bangsa ini memang ya sudah berbeda-beda. Sudah beda agama, beda bangsa, beda suku. Maka kaum muslimin ya kembali mengambil konsep hidup bersama sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa konsep hidup bersama yang diajarkan oleh Rasulullah? Kamu boleh berbeda suku, berbeda bangsa, beda agama, tapi hiduplah saling bertanggung jawab. Rasulullah hanya menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini sebenarnya adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Makanya mayoritas kaum muslimin menggunakan konsep ra'iyah atau yang sekarang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi konsep ra'iyah atau rakyat itu adalah konsep yang diajarkan Rasulullah. Kamu boleh berbeda suku, beda bangsa, beda agama,
tapi harus bersatu, saling bertanggung jawab. Makanya orang Indonesia pakai konsep ra'iyah atau rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim terbesar dunia yang bisa menggunakan konsep ra'iyah atau rakyat untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nggak ada. Arab kembali ke kerajaan. Beberapa negara di Timur Tengah kembali kepada komunis. Kita bisa menggunakan konsep ra'iyah atau rakyat. Makanya ra'iyah atau rakyat ini yang kemudian menyatukan perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan agama setara. Mari kita hidup saling bertanggung jawab. Makanya ra'iyah atau rakyat itu kalau ngumpul, kaum muslimin menggunakan konsep musyarakah. Apa musyarakah? Adalah konsep hidup berbeda tapi saling mengisi, saling melengkapi. Musyarakah itu yang sekarang kita pakai dengan nama masyarakat. Musyarakah atau masyarakat. Makanya masyarakat ini hidup berbeda-beda tapi saling membutuhkan dan melengkapi. Makanya tidak boleh saling membenci antar kelompok. Karena apa? Saling membutuhkan. Kiai sholat, ini paling syar'i sholat itu, tapi kiai cuma sampai di sholat. Begitu sholat itu mewajibkan menutup aurat, kiai udah nggak bisa mikir, karena tutup aurat itu urusannya sama kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Lah pabrik kain itu bukan urusan kiai, itu urusannya Cino. Makanya kiai nggak ngamuan sama Cino, karena Cino ne lungo, kiai ne udo. Loh, jadi saling melengkapi hidup itu, nggak bisa. Kiai ngajari wudhu, ya wudhu gitu aja. Tapi begitu wudhu itu pakai air, kiai nggak ikut ngurus air. Yang ngurusi air itu pipa sama sanyo. Wudhunya diurus kiai, pipa sanyo diurus Mas Pion. Nasional Shimizu. Maka kiai nggak boleh anti industri. Sholat itu di masjid jamaah. Masjid itu terjadi karena ada bangunan. Batu dan pasir kita bisa nyari, tapi besi dan semen diurus sama pabrik. Makanya kiai jangan anti pabrik. Lah kita pengen bangun masjid pakai besi, tapi tambang tidak boleh. Lo kan ya lucu, terus pakai apa? Kita pengen rumah pakai kayu, nebang hutan tidak boleh. Lo kadang itu jadi gubernur nanti ngatur itu nggak mudah sampean. Jangan dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Ibu-ibu itu senengannya pakai gelang emas, tapi nambang emas tidak boleh. Memang kita mau beli terus dari luar, lo kan sama. Itu, jadi orang nggak bisa. Itu harus dihitung betul nanti sama Pak Rudi dan Pak Seno. Ngatur itu nggak mudah. Jadi dunia ini dan isinya ini berhubungan erat. Kita ngomong haji gitu. Enak kita ngomong haji. Tapi begitu kita mau berangkat, kita mesti store uang ke bank. Karena pilot tidak menerima ONH. Makanya kiai nggak boleh mengharamkan bank. Karena kalau banknya haram, nggak jadi berangkat haji. Jadi nggak mudah. Begitu berangkat ke bandara di Balikpapan, diurus sama pesawat. Pesawat itu bikinan perusahaan Yahudi sama Nasrani. Makanya kalau kiai bilang habisi semua orang Yahudi, hati-hati, kita bisa pergi haji renang. Duh, itu makanya kiai itu tasammu, tawassut, tawazzun. Karena apa? Dunia dan isinya ini saling terkait, saling melengkapi. Nah itu konsep itulah yang namanya musyarakah, yang kita kenal dengan masyarakat. Makanya di Indonesia ulama tidak ada gitu haram, musyrik gitu. Itu biasanya kiai freelance. Umatnya subscribe, gak ada umatnya.
Nah, kalau mau bikin kesepakatan bersama dari sekian orang yang berbeda, ambil titik kompromi, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Maka kita punya konsep musyawarah. Yang musyawarah itu harus saling bertenggang rasa. Makanya konsep musyawarah harus ada dalam satu majelis. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakil lah, maka konsepnya adalah majelis. Nah, itulah makanya kita kemudian punya konsep negara yang dalam bentuk kebersamaan namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya payungnya Pancasila. Nah, Pancasila yang tertinggi apa? Tuhan. Tetap Tuhan yang tertinggi. Nggak boleh Tuhan itu nomor 10, nomor 2 aja. Nomor 1 ketuhanan. Baru setelah urusan Tuhan, urusan kemanusiaan. Karena apa? Setelah urusan Tuhan, urusan manusia. Dunia dan seisinya adalah urusannya manusia. Makanya urusan paling banyak di dunia urusan manusia. Tinggal siapa yang mau ngurus, itu aja. Dan yang ngurus manusia hidupnya pasti enak. Makanya sampean kalau mau ngurus urusan manusia, hidupmu pasti enak. Ada orang itu yang seumur-umur cuma ngurus manusia tok. Dia nggak mikirin yang lain, tok yang diurus sama orang ini. Dia kaya raya, asetnya triliunan. Karena apa? Ngurus manusia, dia punya pabrik pempes. Duh. Pabrik pempes itu hadir karena ngurus manusia. Ada orang yang seumur-umur cuma ngurusin taek giginya manusia. Itu punya pabrik odol sama pabrik sikat. Ada orang nggak bisa diurus, asetnya triliunan, punya pabrik dul kolak. Ada negara yang ngurus manusia, mukanya tok dia urus, hidup, namanya Prancis. Ngurus idepe wong tok dipanjangin kebiok itu hidup dia. Ngurus pipinya manusia, punya pabrik skincare. Itu tok, ngurus giginya manusia, punya pabrik behel. Itu kursi ini urusannya manusia, karena manusia punya bokong pengen duduk empuk. Sound system karena kuping manusia. Jadi manusia ini hidup urusannya paling banyak dan tidak bisa diurus sendiri, diurus yang berbeda-beda, semua ada yang ngurus masing-masing. Nah, kita makanya urusan kemanusiaan itu setelah ketuhanan, dan manusia nggak bisa hidup sendiri, dia butuh yang namanya persatuan. Gak bisa manusia itu independen sendirian hidup itu, dia butuh yang lain. Yang bikin bedak ya siapa, yang ngurus ini siapa. Gak ada manusia itu bisa hidup sendiri. Sampai hitung dari kepala sampai kaki, peci siapa yang bikin, entah di mana pabriknya, sepatu entah di mana, dia butuh persatuan. Bahkan manusia dan agama butuh persatuan. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakiroh, makanya maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka kalau ada manusia baik, pasti dia tidak sempurna, pasti dia baik bersama yang lain. Itulah. Jadi manusia nggak pernah bisa hidup sendiri. Malam ini pengajian ini baik apa enggak kira-kira? Terus yang paling baik siapa? Ya kiainya. Ya pasti kiainya, nggak bisa ya tetap kiainya.
Tapi kiai nggak boleh ngomong paling baik, karena kiai nggak akan terlihat baik kalau tidak diundang sama panitia. Lah panitianya siapa? Ya Pak Seno sama Pak Rudi itu. Memang ada panitia sini yang nelpon saya? Nggak ada. Yang nelpon saya ya Pak Seno sama Pak Rudi. Gus datang ya di Palaran ya. Artinya saya terlihat baik sini diundang oleh Pak Rudi sama Pak Seno. Nah, kalau gitu baik saya apa baik Pak Rudi apa Pak Seno? Nah, ya kata Pak Rudi Pak Seno ya baikan Pak Rudi Pak Seno, tapi kata saya yang enggak. Karena kalau saya enggak datang pengajiannya juga jelek. Loh itu baru 2 orang sudah ribut gitu. Saya sama Pak Rudi Pak Seno bisa kelahi rebutan kebaikan. Baru 2, apalagi kalau sampean ikut-ikutan yang di situ. Yang baik ya kami kiai. Nah kenapa? Kami mau datang. Coba kalau nggak ada yang datang di sini, ini bukan pengajian, ini cek sound. Lu kan mana ada kebaikan berdiri sendiri. Nah kalau tukang sound ikut-ikutan masalah. Yang baik ya saya kiai lah, kenapa? Soundnya tak hidupin. Coba nggak tak matiin, ya orang tak bayar kan gitu. Ya nggak ada semua yang bikin tenda ya semua, makanya manusia itu nggak pernah independen. Makanya Allah memerintahkan kalau kamu makan itu doanya Allahumma barik lana, berkahilah kami, karena makan itu urusannya banyak orang. Sepiring nasi yang kita makan itu melibatkan jutaan orang. Yang nanem entah di mana kita nggak ngerti. Yang buka sawah di mana kita nggak tahu. Yang manen siapa? Yang bikin seleb siapa? Yang bikin pupuk siapa? Industri gede. Yang bikin rice cooker, yang bikin kompor, ada yang bikin piring, yang bikin bumbu, yang nanam cabai di mana, yang nanam bawang di mana, jadi enak karena dikasih garam. Orang Palaran mana punya garam? Yang punya garam orang pesisir. Orang Palaran nggak pernah nanya waktu bikin garam itu jangan-jangan kencing ditambah garam. Makanya yang asli Jawa pasti tahu, karena kemungkinan orang bikin uyah itu nguyuh, maka yang satu namanya uyah, satu namanya uyuh. Jangan-jangan pas gawe uyah iku nguyuh. Makanya padha awan ngono barang. Lah itu makanya butuh persatuan. Nah setelah persatuan nggak mungkin terjadi kalau manusia tidak menghargai orang lain, bahwa manusia itu setara, beda suku, bangsa dan agama, mari kita hidup setara, saling tanggung jawab. Makanya persatuan hanya bisa ditegakkan oleh kerakyatan, berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Tapi memahami perbedaan itu gak mudah, butuh hati yang luas, hati yang penuh nilai ketuhanan. Hati yang luas dan penuh nilai ketuhanan dalam bahasa Al-Quran disebut hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmat. Itu pun butuh kebijaksanaan. Jangan cuma bijak sini. Pak Rudi asli Balikpapan, Pak Seno asli Palaran. Jangan kemudian kalau jadi gubernur yang diurus cuman Balikpapan sama Palaran, itu namanya bijak sini. Ya bijaksana sampai Kutai Timur, sampai Sandaran, sampai harus diurus. Itu baru bijaksana. Kalau yang diurus kampung halamannya namanya bijak sini. Maka butuh kebijaksanaan. Itu pun harus dimusyawarahkan. Makanya masih ada dalam permusyawaratan, nggak boleh bikin keputusan sendiri. Gubernur dan wakil gubernur harus berdiskusi, harus bersama DPR, harus bersama stakeholder yang lain. Itu pun masih butuh perwakilan. Nah kalau mau pengen jadi wakil ya daftar, sudah gitu aja. Mau mewakili jadi DPR ya daftar ke KPU. Mau mewakili jadi gubernur, daftar ke KPU. Cari teman yang banyak. Kalau teman nggak dapat ya dikit-dikit beli nggak apa-apa. Lu ya kan? Lah ya kan ya, cuman ya nggak boleh kan money politik itu nggak boleh. Ada undang-undangnya dilarang money politik.
politik. Makanya jangan sebut money politik, sebut aja uang bensin, selesai kok. Adakah? Lah yang jelas-jelas saja, kalau calonnya sudah nanya adakah, jawab yang jujur, iyakah? Itu bajakah? Lah ya kan gitu. Itu, nah kalau diterima oleh bangunan itu sumbangan. Kalau diterima oleh Kiai Habib itu namanya bisyarah. Udah gitu aja, nggak usah ribet. Baru akan tercipta namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya negara ini ditata dengan konsepnya Rasulullah. Makanya negara ini benar secara syar'i. Karena benar secara syar'i, maka negara ini dipertahankan sampai mati. NKRI harga mati. Jadi membentuk negara ini nggak main-main, disandarkan kepada hidupnya Rasulullah. Ra'iyah, rakyat, musyarakah, masyarakat, al-wali, al-wilayah. Loh, jadi orang yang membicarakan sekarang belakangan ini berbicaranya semakin dangkal. Membicarakan sunnah hanya persoalan jenggot, itu kan sunnah yang gampang. Orang ribut ini sunnah, tapi hanya masalah jenggot. Itu sunnah gampang. Yang penting jangan kamu cukur, panjang sendiri. Sunnah makan 3 jari itu gampang. Kalau yang dimakan kurma, tapi kalau yang dimakan soto, ya biar tetap 3 jari pakai sendok, tetap mudah itu. Ini sekarang orang bakal sunnah cingkrang gitu, itu kan gampang. Kalau pakai celana potong pasti agak tinggi. Makanya kami di Jawa sana biar nggak ribut, kami dulu juga pengen pakai jubah, tapi di Jawa sana masalah karena jubah nggak bisa dipakai nanem padi, karena kalau mundur nanam di atas kainnya itu. Makanya syar'i jubah yang disebut baju syar'i dipotong, potongan syar'i namanya syar'un. Karena di Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo bodong, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Pengen cingkrang, linting aja yang agak tinggi. Pengen panjang, plotrokno, gampang. Itu sunnah-sunnah yang sederhana sebenarnya. Orang ribut sunnah tentang tahiyat dengan jari digerak-gerakkan, itu kan gampang. Yang susah kalau nggak punya jari. Jadi kita akhir-akhir ini banyak orang yang sudah membicarakan ini sunnah ini, tapi menjelek-jelekkan negara, negeri ini togut, Pancasila, produk kafir. Ini orang nggak ngelihat bahwa yang diharamkan itu sesuatu yang sulit, yang negara lain nggak ada yang bisa mencapai, tapi lebih membicarakan yang mudah. Makanya orang memang kadang ngomong yang paling mudah, yang banyak dibicarakan itu yang gampang, karena kalau yang sulit akalnya nggak nyampe. Jadi membentuk negara itu pakai konsep musyarakah, musyawarah. Makanya pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, hakim, mahkamah. Itu pembentukan negara. Makanya akhirnya kita bisa merasakan betapa nikmatnya menjadi orang Indonesia. Karena apa? Membentuk negaranya pakai konsep sunnah. Hasilnya apa? Ditinggal Rasulullah, Islam yang ke Eropa berhenti, yang ke Afrika macet, yang ke Cina nggak bergerak, yang ke Rusia juga berhenti, yang ke Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, orang haji terbanyak dunia ada dari Indonesia. Kenapa? Karena ditata semua mengikuti konsepnya Rasulullah. Makanya ketika konsep ini diganggu oleh bangsa asing, kita lawan. Mempertahankan Indonesia adalah kewajiban.
syar'i, bahwa yang mati mempertahankan NKRI mati syahid. Diputuskan oleh para ulama tanggal 22 Oktober dan kemudian meledak tanggal 10 November. Tanpa 22 Oktober resolusi jihad tidak ada 10 November. Maka keputusan syar'i mempertahankan NKRI diperingati dengan hari santri, meledak perang diperingati 10 November sebagai hari pahlawan. Artinya apa? Meninggalnya para syuhada adalah benar secara syar'i, dan itu apa? Perjuangan untuk masa depan bangsa dan negara. Dan kita menikmati hari ini, maka beruntunglah kita lahir setelah 45 memperingati karnaval enak. Nah, makanya kita jaga bagaimana agama itu mempersatukan. Makanya tadi Ustadz Mustafa ketika ngaji yang dibaca itu indah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah dan jangan tercerai-berai. Makanya kalau kita mau mempertahankan ini, jaga persatuan. Makanya kiai-kiai kalau sudah namanya persatuan itu mutlak. Makanya kiai kalau berdoa, yang lain sudah sendiri-sendiri, sudah umi-umi kita. Kiai masih menjaga persatuan dalam berdoa. Kiai ini sing donga, santri ini amina, amin, amin, amin. Amin, ini wis kecapean. Amin, kiainya wis paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang berdoa semakin banyak dibawa ke alun-alun Palaran, alun-alun Samarinda, alun-alun Balikpapan. Namanya istighosah kubra. Kebersamaan terjaga, roda ekonomi berputar. Yang jualan tahunya laku, yang jualan baksonya laku, kerukunan terjaga. Yang lain sudah sendiri-sendiri gitu. Kita punya, makanya para ulama menjaga betul persatuan. Cinta Rasul dibiayai. Yang tadinya di kampung-kampung ada yang marhaban ya nural aini, marhaban. Yang santri-santri, yang ibu-ibu di musola yang pojok, yang hobinya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik dedeng. Ya Rafi Aisyah adfatayyaji ya wailal judi wal karami, ya wailal jud, ya wailal judi wal, duhai senangnya. Lah itu tadi tak ikuti, ibu-ibu nggak ada yang bisa nirukan sholawatannya sampean, karena sampean sholawatan model yang tidak bisa diikuti sama ibu. Ratra muni blas ngono tok, aku ya krungu. Ngalah apa kamarun terus no. Loh, kok iso ana une iku selawatan model apa ya? Wah, iki model anyar. Wah, iya, wajabi sidena. Lho, ora ono ngono kuwi kok. Dadi ora selawatan karo kayak krungu iki wong Palaran. Wis tak kandhakno karo wong sak liyane wong Palaran. Aku tumon ana selawatan ono
Lah nek versi dangdut mau piye? Ya Rasulullah salamun alaik. Kota Baru gunungnya Bamega. Kan ini lagunya Banjar. Ana sing versi loro ati kan ono di situ. Ya Nabi salam. Ya Rasul. Ya Habib salam. Salawatullah. Ya narep cerita. Loh iki Pak Rudi langsung mailbox. Langsung roaming. Lah itu. Lah tapi begitu semua pengen solawatan diajak ke alun Palaran berso lawat, Samarinda berso lawat. Hasilnya apa? Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Bahkan kiai santri melakukan peringatan cinta pada Rasulullah di setiap tempat, di setiap waktu, di daerah yang berbanyak-banyak, namanya Maulid Nabi. Dibiayai dewi. Betapa luar biasanya kita menjaga persatuan. Ada orang mati, yang lain mati ya mati gitu aja, digelundungno gitu. Yang masih terjaga persatuan sampai 7 hari, sampai 40 hari, sampai 100 hari, sampai 1000 hari, sampai khol setiap tahun sopo santri. Yang lain sudah lupa. Roda ekonomi terjaga, besek payu, pitik payu, son payu. Loh, laku semua, roda ekonomi berputar. Itu ziarah masih jalan, bis pariwisata laku, elep laku, nyambut tamunya wali, dodol kathok payu, dodol tas, semua laku. Nah, ini caranya bagaimana menjaga persatuan NKRI. Sehingga apa? Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Begitu negara punya masalah, kiai enak. Karena kiai setiap hari masih punya ruang publik untuk secara bersama-sama melakukan pendidikan. Kiai tolong pesen bayar pajak. Kiai di mana-mana bisa ngomong pajak. Musim terorisme, kenapa negara yang lain jebol karena terorisme Indonesia enggak? Karena ruangnya masih banyak. Kiai semua ngomong anti terorisme. Contoh paling baru corona. Coba nek raono kiai, corona itu paling susah. Karena apa? Mesti ngelarang sholat Jumat. Polisi berani ngelarang sholat Jumat? Nggak berani. Yang berani ya titip kiai, tolong nggak usah Jumatan. Iya, anak-anakku sekalian, besok nggak usah Jumatan. Yo siap kiai, pray, seneng. Nggak usah tarweh ya, iya. Akhirnya kiai tolong pidato corona ya, kiai ini pidato. Para hadirin. Ini zaman baru, zaman digital. Semua dikendalikan oleh dunia yang sangat kecil. Donya sak godhong kelor. Lewat Facebook, lewat Twitter, lewat apa. Ini adalah dunia digital. Di mana manusia bisa ngomong apa saja, membuka apa saja. Mulut manusia tidak bisa dijaga karena medsos bisa ngomong apa saja. Tangan manusia bisa membuka apa saja. Dosa manusia ada pada mulut dan jempol. Maka Allah menurunkan azab corona, mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiai ini ngarang. Tapi selamat bangsa ini. Ada ribut, ini bendera tauhid, ini bendera la ilaha illallah. Enggak, itu bendera Hizbut Tahrir. Kalau kamu anti bendera ini, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, wong kami tahlilan ya pakai la ilaha illallah tetap. Kami anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang pakai palu. Selesai, guyon itu aja. Awas lagu Syiah ini, lagunya Haddad Alwi, Ummi itu lagu Syiah, bahaya. Elah yang gitu lebih serem ada apa? Indung-indung
Indung, kepala indung, hujan diudi jadi mendung. Anak siapa panjang itu kan. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah itu loh, kenapa? Masa Siti Aisyah tidak sembahyang, tidak puasa dalam kubur? Ya itu bukan Siti Aisyah istri Rasul. Lo bukan itu Siti Aisyah orang Palaran itu loh. Nah, jadi kita ini indah. Makanya negara dengan keindahan beragama kayak kita ini sudah jarang. Afghanistan itu loh hanya masalah jenggot. Itu perang tembak-tembakan. Hanya perbedaan jenggot panjangnya segenggam apa sakilan tembak-tembakan. Malam ini kayak begini gitu di Suriah kok pengajian ini diroket orang. Di Libya pengajian gini orang mulai diroket uang. Kita sampai jam segini saya guyu ngekek-ngekek ditunggoni karo Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, nyaman. Itu kan gitu. Indahnya luar biasa Islam di Indonesia. Maka sampean nggak usah membayangkan jadi orang Islam kayak orang lain. Ada yang bayangkan jadi orang kayak orang Saudi. Saudi itu gak enak. Yang lain selain ajaran Wahabi nggak boleh hidup. Di Yaman, waduh ribut Yaman Utara, Yaman Selatan nggak selesai-selesai. Ya, tanya Habib Mujib Al-Jufri itu ributnya kayak apa di sana. Kita jangan membayangkan yang lain. Hari ini kita punya Indonesia, ruang di mana kita bisa belajar, kita bisa hidup, dan kita punya masa depan untuk anak cucu kita. Tapi jangan lupa bangsa ini ditegakkan oleh para pahlawan yang mengorbankan darah dan nyawanya. Dan kenapa kita harus mengorbankan darah dan nyawa? Karena negeri ini dalam pandangan ulama sudah benar secara syar'i. Karena menggunakan konsep-konsepnya Rasulullah dalam hidup bersama. Makanya bangsa ini punya kewajiban untuk dijaga. Ada yang mengorbankan nyawanya jadi pahlawan. Ada yang punya ilmu ngajar ngaji. Ada yang punya keberanian untuk maju jadi gubernur. Tapi kita nggak punya keberanian karena apa? Kita punya prinsip sing wedi ojo wani-wani, sing wani ojo wedi. Makanya ada yang jadi polisi, ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, ada yang jadi semuanya sah. Boleh, nggak ada yang haram. Nah, kita yang nggak bisa jadi bupati apa ya punya suara ya besok tanggal 27 nyoblos. Nyoblos saja juga kita plus itu. Dan yang dicoblos nomor 2 gitu aja, jadi nggak usah pakai. Kan nggak usah ribet dah. Yang dicoblos nomor 2 itu aja. Saya kalau punya hak suara tak coblos itu. Tapi saya orang Jogja jadi ya diwakili Pak Seno sama Pak Rudi aja. Lah iya. Karena nasib apa kehidupan itu memang harus ada yang nanggung, yang ngurus harus ada. Nah, siapa yang punya keberanian ngurus? Enggak semua orang punya keberanian. Kadang kita beraninya cuma jadi RT tok itu aja karena enggak ada resiko. Begitu jadi gubernur mate emang. Duit ra nyekel nggih gendera ra iso repot ya. Terus ben durus Pak Rudi karo Pak Seno. Makanya alhamdulillah kita ini mengurus negara yang dimana negara kita dipertahankan dengan konsep-konsep paling sunnah. Makanya insyaallah kita akan punya masa depan dengan bangsa dan negara yang tertata. Dan dalam hal ini 27 adalah ruang di mana kita akan memberikan pilihan kita. Karena kita bukan calon gubernur, karena kita bukan calon bupati, maka kita memberikan suara. Dan suara itu kita berikan sama Pak Rudi dan Pak Seno. Udah gitu aja, gak usah ribet. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anzilna rahmatak wa dzakkirna wa nasina idal jalali ikram birdaka ya Allah ijal aulatina dzurriyyatina
alhamdulillah lil malil khair libadan qasul qiyamah bil rasul maqasidana maqasid dunya wal akhirah rizqan halan bil wasan wa li abaina ummatina masyayikhina wa jiddati wa jaddatina jamil masyayikh wa syuhada'i Indonesia wa syuhada'i Kalimantan Timur ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi mafanhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa fil alam Allahumma ja'al qabrahum mutamirradil jinan Allahumma ja'al watan jamil qubur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yaqul man narjila rabbika radiyatan mardiyah wa dkhuli fi ibadil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin min du'a wa syifa wassalamu ala hajat Pak Rudi dan Pak Seno ya Allah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.